Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ada ayat yang sering kita baca minimal 5 kali dalam 1 hari 1 malam, maksimalnya tidak tahu berapa kali. Ayat apa itu? Itu surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, ini saya kira kita sudah hafal di luar kepala. Dan bahkan ayat ini sudah banyak para ustaz, para ulama yang menerjemahkan, bahkan sudah menjelaskan. Ini jelas sekali. Namun bapak-bapak, para jamaah, saya sendiri ini baru beberapa minggu yang lalu, saya mencoba bagaimana ya caranya agar kita benar-benar berada di sisi Allah. Kenapa dikatakan? Karena yang dimaksud dengan nikmat di sini, ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Yang diberi nikmat itu sebenarnya itu ada 4 golongan. Yang pertama, golongan para nabi. Yang kedua, golongan para siddiqin. Yang ketiga, golongan para mujahidin, mati syahid. Dan golongan orang-orang yang saleh. Selama ini saya sudah termasuk di dalamnya ya? Masih jauh. Inilah sampai saya cari terus. Al-Quran saya lihat. Di mana kira-kira? Nah setelah itu saya ketemukan bapak-bapak sekalian. Bagaimana caranya agar kita. Dan inilah yang perlu sekali. Agar kita sebelum mati. Kita bisa ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dia berada di pada surat An-Nisa. Ayat 66. Artinya saja ya. Artinya saja. Surat An-Nisa 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Atau keluarlah dari kampung halamanmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya. Kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka. Tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dan lebih menguatkan iman mereka. Nah, ini saya lanjutkan dengan ayat 67. An-Nisa 67. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Saya lanjutkan dengan ayat 68. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Terus saya lanjutkan dengan ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Yaitu para nabi, para siddiqin, para orang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Jadi
Saya akan jelaskan dengan baik di sini, Pak. Jadi ini memang baru 1 minggu yang lalu setelah saya buka Al-Quran. Oh, rupanya di sini nih. Inilah kita harus kejar, Yaitu, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukan kecuali sebagian kecil dari mereka. Ini bapak-bapak sekalian, para jamaah, ini berada di dalam lingkungan kata-kata perumpamaan. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 26. Yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quranul Karim itu banyak terjadi kata-kata perumpamaan. Yang kita baca langsung diadukan bahwa itulah artinya. Padahal itu banyak kata simbolik, banyak kata perumpamaan. Termasuk ini, bunuhlah dirimu. Banyak orang bunuhlah, termasuk saya juga dulu. Seram sekali belajar agama ya. Masa kita disuruh bunuh? Padahal ini kata-kata. Maksudnya ini ada hubungannya dengan surat Al-Qiyamah ayat 40. Allah bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini hubungannya dengan ini Bapak sekalian. Jadi maksudnya bunuhlah dirimu. Yang dibunuh itu bukan diri kita, bukan kita. Tetapi yang dibunuh apa? Kesadaran kita yang mati. Rohani kita yang mati. Jiwa kita yang mati. Jauh dari Allah. Suka berbuat maksiat. Tidak sholat. Suka tersinggung. Suka marah. Suka nipu. Apalagi? Suka mencuri. Korupsi. Itu dibunuh. Itu namanya kiamat. Kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Qiyamah. Ayat 40. Setelah kita bunuh, setelah kiamat, baru kita bangkit. Jadi setelah kita bunuh, makanya itu di sini bapak-bapak sekalian, Nabi Musa pada saat pencarian Tuhan, dia berjalan dengan keluarganya. Dia melihat api. Dia berjalan menuju api. Kemudian mengatakan keluarganya, keluargaku, kau tinggal sejenak di sini. Saya akan menuju ke api itu. Mungkin ada petunjuk. Setelah berjalan, Allah yang ngomong, Musa, aku ini Tuhanmu. Sembahlah aku. Sembahlah aku. Kemudian yang kedua, Musa, wilayah ini, daerah ini adalah daerah yang suci. Lepaskanlah terompahmu. Ini arti hubungannya. Maksudnya, karena Musa ini mau berjalan spiritual, pencarian Tuhan. Sebelum pencarian Tuhan, letakkan dulu semua yang melekat pada dirinya. Apa yang melekat itu? Ego jahat, pikiran gelap, suka tersinggung, suka marah. Ini lepaskan dulu hawa nafsumu. Baru kau berjalan kemari. Ini maksudnya. Jadi ini ada hubungannya. Dan hubungannya dengan surat Al-Qiyamah 40 yaitu kiamat. Setelah kiamat, jadi kiamat itu dua bapak-bapak sekalian. Kiamat pada saat kita meninggal dunia. Kiamat pada saat kita hidup masih bernapas. Dan kita nyatakan kiamat. Waktu bunuhlah dirimu. Itulah. Setelah kita bunuh diri, baru bangkit. Menuju Tuhan. Ini maksudnya. Yuk, mulai dari sekarang. Mumpung kita masih ada waktu.
kita bertobat. Bertobat, yaitu bertobat kepada Allah, yaitu bunuh diri kita, baru kita bangkit, berjalan menuju Tuhan. Dan ini kalau ini kita adakan, kita lakukan, insya Allah kita akan selamat. Kita pas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 1 minggu saya catat-catat, karena saya memang kalau ada ayat-ayat yang penting, saya catat masuk Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan bertanya, hanya menguatkan saja. Jadi di sini ada kata anik tulu anfusikum. Qatala itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Bisa bermakna membunuh, bisa bermakna melawan, bisa juga bermakna menghadapi, ya, bisa juga bermakna menundukkan. Jadi qatala tidak selamanya berarti membunuh. Jadi di sini qatala ini bukan berarti secara, katakan tadi, secara makna letter bahwa dibunuh, tidak. Tapi lawan, hadapi, tundukkan. Anfusikum itu ini dari kata nafsun. Nafsun juga memiliki banyak makna. Bisa berarti diri, bisa berarti hasrat keinginan. Ya, itu diri, nafsun. Dikatakan kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan mati. Nah, itu. Mati itu bukan berarti tidak berlangsung, tapi pindah. Nah, jadi di sini maksudnya itu tundukkan nafsu amarahmu. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi bukan berarti bunuh dirimu, tikam, tidak. Tundukkan nafsu amarahmu. Karena nafsu itu ada beberapa, ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu ammalah, nafsu yang bolak-balik, ada nafsu mutmainnah. Jadi kalau kita tundukkan nafsu amarah, maka yang muncul nafsu mutmainnah. Nah, jadi ini maknanya itu tundukkan nafsu amarahmu. Itu akan mendapat jalan yang lurus sesuai dengan Al-Fatihah tadi. Begitu juga pun ada ayat dalam Al-Quran, umatnya Musa disuruh bunuh diri. Itu artinya menundukkan diri, menundukkan ego-ego duniawi, hasad duniawi. Jadi itu maksudnya itu. Jadi yaqtul anfusakum artinya tundukkan dirimu. Karena kata la itu memang beberapa makna. Tidak harus membunuh, bisa menghadapi atau menundukkan. Itu saya kira saya hanya memperjelas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.